Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku yang akan kita bahas adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Yang orang-orang mengatakan dialah yang disebut dengan apa? Wahabi, ya. Wahabi. Jadi kita sekarang sedang membahas buku tulisannya Gembong Wahabi, ya. Alhamdulillah sekarang ini Raja Wahabi sudah datang kan? Alhamdulillah. Ya. Saya bilang banyak ustaz-ustaz Wahabi diusir, Raja Wahabi datang mereka sambut. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan bawa apa? Berkah, ya. Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, beliau dilahirkan di Uyainah sekitar tahun 115 Hijriah, yaitu sekitar 1703 Masehi, ya, 1700. Jadi tahun 1700-an. Wafat di Dir'iyah tahun 1206 Hijriah, yaitu tepatnya 1792 Masehi. Jadi umur beliau sekitar 90 tahun, 89 tahun usia beliau, ya. Jadi lahir sekitar tahun 1700-an, awal 1700 dan wafat di akhir tahun 1700 menjelang 1800. Buku ini, ya, memiliki banyak keistimewaan, ya. Dan buku ini saya katakan kenapa istimewa. Pertama, ditulis oleh seorang ulama yang alim, ya. Dan dia menghadapi permasalahan kesyirikan di masa dia. Oleh karenanya kalau kita pelajari tentang bagaimana sejarah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, di zaman dia mendapati banyak praktek kesyirikan. Perdukunan ada, kemudian juga ada orang-orang minta ke kuburan. Di zaman beliau ada kuburan orang saleh namanya Zaid bin Khattab. Maka orang-orang sering minta ke kuburan tersebut. Maka datanglah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah menegur mereka dengan mengatakan Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Kenapa minta kepada Zaid? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mendapati jimat-jimat juga tersebar di zaman dia sehingga hatinya tergerak untuk menulis buku ini. Tentu beda tatkala seorang menulisnya sekedar ilmiah dengan orang yang menulis dalam rangka untuk berdakwah. Karena permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Dan permasalahan-permasalahan tersebut berulang-ulang, ya. Karena syaitannya sama, iblisnya sama, tidak berubah, ya. Sampai sekarang juga syiriknya itu-itu aja, ya atau tidak? Apa ada perubahan, ya? Syiriknya itu-itu aja, mungkin dibungkus dengan bungkus yang lain atau dinamakan dengan nama yang lain, tapi syiriknya itu-itu saja, ya. Ini yang pertama, keistimewaan buku ini ditulis oleh seorang ulama yang dia benar-benar menghadapi permasalahan yang dia tuangkan dalam buku-buku beliau, dalam buku beliau ini. Kemudian yang kedua, buku ini ringkas, ya, ringkas. Bukunya dijual di Arab Saudi cuma 1 real, ya. Ya. Di sini diterjemahkan jadi berapa sekarang? Berapa? 20.000. Di sana 1 real buku tipis, ya. Kecil. Oleh karenanya mudah untuk dihafalkan oleh para penuntut ilmu, ya, isinya dalil-dalil dan sederhana. Dia cuma mengatakan bab ini dalilnya firman Allah, hadis Nabi, athar salafus saleh. Sederhana. Dan ini seperti metodenya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menulis bab kemudian dituliskan hadisnya dengan dalilnya. Sederhana. Ini mempermudah karena bukunya ringkas namun luar biasa faedahnya. Ya. Kemudian di antara keistimewaan buku ini menjelaskan syirik secara detail. Syirik secara detail. Syirik besar dijelaskan secara detail, syirik kecil juga dijelaskan secara detail. Dan ini jarang ada yang menulis seperti ini. Oleh karenanya saya boleh katakan tidak ada buku yang ditulis sedetail seperti buku Kitab Tauhid sebelum adanya Syekh Muhammad bin Wahhab. Baru ada buku yang menulis secara detail tentang syirik besar dan syirik kecil, itu baru ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid yang akan kita bahas. Adapun sebelumnya para ulama membahas tentang masalah tauhid, ya, ulama-ulama membahas, tetapi tidak sedetail Syekh Muhammad bin Wahhab. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim, mereka membahas tentang masalah syirik besar, syirik kecil, tetapi bukunya terpencar-pencar, pembahasannya terpencar-pencar. Tetapi yang menggabungkan dalam satu buku khusus tentang masalah tauhid baru Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Dan tentunya Syekh Muhammad bin Wahhab mengambil faedah dari ulama-ulama sebelumnya, ya.